Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perkenalkan, saya Gayatri Metali Putri Sugito dengan NIM 2404120064, Rombel C kelompok 2. Yang pertama ada konsep dasar K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam laboratorium lingkungan, K3 bertujuan menciptakan kondisi praktikum yang aman dari bahaya bahan kimia, alat, dan lingkungan kerja. K3 bertujuan mencegah kecelakaan, melindungi kesehatan praktikan, serta meminimalkan paparan bahan berbahaya agar praktikum berjalan aman dan tertib. Selanjutnya, penerapan K3 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur kewajiban menciptakan lingkungan kerja yang aman, termasuk di laboratorium pendidikan. Prinsip K3 meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko melalui prosedur kerja yang aman serta penggunaan APD. K3 laboratorium mencakup keselamatan bahan kimia, alat dan listrik, peralatan gelas, pengelolaan limbah, serta kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat. Selanjutnya ada APD. Yang pertama, jas laboratorium. Jas ini digunakan untuk melindungi tubuh dan sebagai pakaian dari percikan bahan kimia, panas, dan kontaminasi. Jadi, jas lab ini wajib digunakan selama praktikum. Bahan jas biasanya tahan terhadap percikan ringan bahan kimia dan harus selalu dalam keadaan terkancing untuk perlindungan yang lebih maksimal. Selanjutnya ada hairnet atau penutup rambut. Ini digunakan untuk menjaga rambut agar tidak terkontaminasi dan mencegah kontaminasi sampel. Hairnet ini penting terutama saat praktikum mikrobiologi atau pengujian kualitas air agar rambut tidak jatuh ke sampel dan tidak terpapar bahan kimia. Selanjutnya ada face shield, digunakan untuk melindungi seluruh wajah dari percikan bahan kimia dan partikel berbahaya. Nah, face shield ini biasanya digunakan saat bekerja dengan bahan kimia korosif atau saat risiko percikan tinggi, misalnya saat pemanasan larutan. Selanjutnya ada kacamata pelindung. Digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan, debu, dan uap kimia. Mata itu sangat rentan terhadap bahan kimia sehingga kacamata pelindung ini wajib digunakan terutama saat melakukan titrasi atau pengenceran larutan. Selanjutnya ada sarung tangan lateks, digunakan untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia dan mikroorganisme. Sarung tangan juga harus diganti jika robek atau terkontaminasi, dan jangan menyentuh wajah atau ponsel saat memakai sarung tangan. Selanjutnya ada masker medis atau medical mask, digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari uap, partikel, dan aerosol. Masker sangat penting saat bekerja dengan bahan yang menghasilkan uap atau saat praktikum mikrobiologi untuk mencegah inhalasi partikel berbahaya. Selanjutnya harus menggunakan sepatu yang tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia dan pecahan kaca. Sepatu harus menutup seluruh bagian kaki. Sandal atau sepatu terbuka tidak diperbolehkan di laboratorium karena memiliki risiko cedera yang sangat tinggi. Nah, APD ini wajib digunakan sebelum memasuki laboratorium untuk meminimalkan risiko cedera dan paparan bahan berbahaya. Pemilihan APD harus disesuaikan dengan jenis praktikum, misalnya saat analisis BOD atau COD yang menggunakan bahan kimia reaktif, penggunaan sarung tangan dan kacamata sangat penting. Selanjutnya, alat praktikum yang digunakan, yang pertama labu Erlenmeyer, digunakan untuk mencampur, menyimpan, dan memanaskan larutan. Bentuk kerucutnya memudahkan saat proses pengocokan tanpa menyebabkan tumpahan. Selanjutnya ada tabung reaksi, digunakan untuk menampung dan mereaksikan larutan dalam jumlah kecil, terutama pada uji kualitatif atau reaksi sederhana. Selanjutnya ada corong, digunakan untuk membantu menuangkan cairan ke dalam wadah berleher sempit dan untuk proses penyaringan menggunakan kertas saring. Selanjutnya ada spatula, digunakan untuk mengambil dan memindahkan bahan kimia berbentuk padat dalam jumlah kecil. Selanjutnya ada gelas ukur, ini digunakan untuk mengukur volume larutan dengan tingkat ketelitian sedang berdasarkan skala yang tertera. Selanjutnya ada mikroskop, digunakan untuk mengamati mikroorganisme atau partikel kecil dalam sampel lingkungan.
seperti air atau tanah. Selanjutnya ada mortar dan alu. Ini digunakan untuk menghaluskan atau mencampurkan bahan padat sebelum dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada termometer, digunakan untuk mengukur suhu larutan atau lingkungan selama proses praktikum berlangsung. Selanjutnya ada pipet tetes, digunakan untuk mengambil dan meneteskan larutan dalam jumlah kecil secara terkendali. Yang selanjutnya ada kaki 3, digunakan sebagai penyangga alat gelas saat proses pemanasan menggunakan pembakar atau hot plate. Yang terakhir ada gelas beker, digunakan untuk menampung, mencampur, dan memanaskan larutan dengan berbagai volume. Selanjutnya ada simbol laboratorium. Yang pertama eksplosif atau mudah meledak. Simbol ini menunjukkan bahan yang dapat meledak akibat panas, benturan, gesekan, atau reaksi kimia tertentu. Bahan seperti ini harus disimpan dan digunakan dengan sangat hati-hati karena berisiko menyebabkan ledakan besar dan cedera serius. Selanjutnya ada oxidizing. Bahan oksidator dapat mempercepat atau menyebabkan kebakaran jika bereaksi dengan bahan lain. Walaupun tidak selalu mudah terbakar sendiri, zat ini dapat menghasilkan oksigen atau memperkuat api. Selanjutnya ada extremely flammable atau sangat mudah terbakar. Simbol ini menunjukkan bahan yang sangat mudah menyala bahkan pada suhu rendah. Bahan ini harus dijauhkan dari sumber panas, percikan api, atau listrik statis. Selanjutnya ada korosif. Bahan korosif dapat merusak kulit, mata, dan jaringan tubuh serta mengikis logam. Kontak langsung dapat menyebabkan luka bakar kimia sehingga penggunaan sarung tangan dan kacamata sangat penting. Selanjutnya ada dangerous for the environment. Simbol ini menunjukkan bahan yang dapat mencemari dan merusak lingkungan, terutama organisme perairan. Limbah bahan ini harus dikelola sesuai prosedur dan tidak boleh dibuang sembarangan. Selanjutnya ada harmful atau berbahaya. Bahan dengan simbol ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika terhirup, tertelan, atau terkena kulit. Namun efeknya tidak seakut bahan beracun berat. Selanjutnya ada highly flammable atau mudah terbakar. Bahan ini mudah terbakar saat terkena panas atau percikan api, tetapi tingkat bahan sedikit di bawah kategori extremely flammable. Tetap harus dijauhkan dari sumber api. Selanjutnya ada toxic. Simbol ini menunjukkan bahan yang dapat menyebabkan keracunan serius jika masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, kontak kulit, atau tertelan. Selanjutnya ada iritan. Bahan iritan dapat menyebabkan kemerahan, gatal, atau peradangan pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Walaupun tidak mematikan, tetap harus dihindari kontak langsung. Selanjutnya ada very toxic. Simbol ini menunjukkan bahan dengan tingkat racun yang sangat tinggi. Paparan dalam jumlah kecil saja dapat menyebabkan efek kesehatan yang sangat serius, bahkan sampai dengan kematian. Selanjutnya, potensi bahaya di laboratorium. Potensi ini dapat menyebabkan yang pertama iritasi. Paparan bahan kimia dapat menyebabkan kemerahan, perih, atau gangguan pada kulit dan mata. Selanjutnya bisa menimbulkan keracunan. Racunan ini terjadi akibat bahan kimia yang terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit dan dapat mengganggu kesehatan. Yang ketiga, kebakaran dan luka bakar. Bahan mudah terbakar atau zat korosif dapat menyebabkan kebakaran maupun luka bakar. Selanjutnya ada cedera kulit. Pecahan kaca atau alat tajam dapat menyebabkan luka fisik saat praktikum. Selanjutnya juga terjadi gangguan pernafasan. Uap atau gas kimia dapat menyebabkan batuk, sesak, atau iritasi paru-paru. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan risiko di laboratorium. Yang pertama, mematuhi aturan keselamatan. Seluruh kegiatan praktikum harus mengikuti peraturan K3 yang berlaku untuk menjaga kesehatan, menjaga kecelakaan, serta mengontrol penggunaan dan penyimpanan bahan kimia. Yang kedua, berpakaian sesuai standar laboratorium dengan menggunakan jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung lainnya dengan benar. Hindari memakai perhiasan, sepatu terbuka, atau alas kaki yang licin karena dapat meningkatkan risiko cedera. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan bahan kimia. Dengan menangani bahan kimia dengan teliti dan hindari kontak langsung dengan kulit atau mata. Dan gunakan alat bantu seperti pipet dan spatula sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, waspada terhadap peralatan laboratorium. Banyak alat laboratorium terbuat dari kaca yang mudah pecah. Gunakan dengan hati-hati agar tidak terjadi luka akibat pecahan atau kesalahan penggunaan. Yang kelima, tindakan saat terpapar bahan kimia. Jika terkena bahan kimia, tetap tenang dan segera bilas bagian yang terkena dengan air mengalir. Jangan menggosok area yang terpapar dan segera minta bantuan jika diperlukan. Yang keenam, penanganan jika terjadi kebakaran.
Kenali jenis bahan yang terbakar dan gunakan alat pemadam yang sesuai. Hindari menghirup asap dan segera menjauh ke area aman jika situasi tidak terkendali. Yang ketujuh, memahami simbol dan rambu keselamatan. Perhatikan setiap simbol dan tanda peringatan di laboratorium karena berfungsi sebagai panduan untuk mencegah bahaya. Yang kedelapan, tidak melakukan praktikum tanpa pemahaman. Jangan memulai percobaan sebelum memahami karakteristik bahan, fungsi alat, dan prosedur kerja yang benar. Selanjutnya, prosedur penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kenali lokasi fasilitas keselamatan. Sebelum praktikum dimulai, pastikan mengetahui posisi IWAS, sawar darurat, APAR, kotak P3K, dan jalur evakuasi agar dapat digunakan dengan cepat saat terjadi insiden. Yang kedua, penanganan jika bahan kimia mengenai mata. Segera bilas mata menggunakan air mengalir selama beberapa menit tanpa mengucek mata. Kemudian segera minta bantuan medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, penanganan jika terkena kulit atau pakaian. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci area yang terkena dengan air mengalir dalam jumlah banyak untuk mengurangi efek bahan kimia. Yang keempat, jika bahan kimia tertelan, segera keluarkan sisa zat dari mulut dan berkumur dengan air bersih. Jangan menelan kembali dan segera laporkan untuk mendapatkan pertolongan medis. Yang kelima, penanganan pecahan kaca. Gunakan alat bantu seperti sapu dan pengki atau sarung tangan tebal untuk membersihkan pecahan kaca. Lalu buang ke wadah limbah khusus. Yang keenam, ikuti prosedur tanggap darurat. Perhatikan instruksi keselamatan yang berlaku dan lakukan tindakan sesuai pedoman laboratorium untuk mencegah kondisi semakin parah. Yang ketujuh, segera laporkan setiap insiden. Semua kejadian baik kecil maupun besar harus segera dilaporkan pada dosen atau petugas laboratorium untuk ditangani dengan cepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.